Di dalam arena, Long Hao Chen berkata kepada kesatria emas di depannya, "Senior, perlengkapanku sepertinya lebih baik dari milikmu. Apakah kamu tidak ingin menggantinya?" Di depan kesatria emas ini dengan acuh tak acuh dia menjawab, "Itu tidak perlu. Yang penting kamu bisa mengalahkanku. Selama ujian jangan gunakan kekuatan tungganganmu. Hanya itu saja, tidak ada aturan lain. Aku akan bertarung dengan kekuatan penuh, mari kita mulai." Setelah dia selesai berbicara, kesatria emas ini tiba-tiba mengambil langkah besar tanpa jeda sedikit pun. Dia langsung menyerbu ke arah Long Hao Chen. Suara gemuruh yang kuat menyebar di seluruh arena. Api emas tiba-tiba naik di seluruh tubuhnya, mengeluarkan kekuatan yang sangat menindas. Melihat itu, ekspresi Long Hao Chen segera berubah. Ancaman besar yang disebabkan kesatria ini benar-benar melampaui harapannya. Lawan tidak menggunakan teknik apapun, dan bahkan tidak menggunakan sayap spiritualnya, tetapi sikapnya yang mengesankan mencapai tingkat tertinggi. Sedangkan serangannya tampaknya membawa kekuatan penindas yang menghancurkan. Long Hao Chen jelas tidak akan membiarkan lawan mencapai tujuannya dengan mudah. Perasaannya yang kuat mengatakan kepadanya bahwa jika kesatria ini dibiarkan membuat persiapan seperti itu, dia pasti tidak akan dapat memblokir serangannya. Long Hao Chen mulai bergerak, mengeluarkan pedangnya dan segera maju dengan kecepatan penuh. Saat kesatria emas yang maju dalam langkah besar hendak bertabrakan dengan Long Hao Chen, dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah memiliki firasat bahaya. Perisai besarnya langsung memblokir bagian depan. Dengan suara renyah yang merdu terdengar dalam sekejap. Serangan Long Hao Chen tampak tanpa persiapan. Tetapi sebenarnya saat serangannya meledak, energi spiritual yang mengelilingi seluruh tubuhnya sudah membeku. Dan yang lebih menakutkan, semua niat pedangnya tampaknya ditahan di dalam pedang Arya Sang Dewi Cahaya. Kekuatannya bahkan melebihi serangan terkuat yang bisa dia gunakan sebelum waktu pelatihan. Tetapi kekuatan yang ditampilkan oleh kesatria emas itu juga mengejutkan Long Hao Chen. Saat pedang Arya Sang Dewi Cahaya melakukan kontak dengan perisai menara, di permukaannya setitik cahaya emas muncul. Titik emas itu bahkan lebih gemilang dari ujung tajam pedang Long Hao Chen. Dengan suara yang menusuk telinga, Long Hao Chen merasa bahwa dia mencoba menembus gunung, bukan perisai. Namun setelah kesatria emas ini berhasil memprediksi serangannya, dia mempersiapkan energi spiritual untuk memblokir serangan dari pedang Arya Sang Dewi Cahaya. Sejauh ini, ujung tajam pedang Long Hao Chen bahkan tidak berhasil mengguncang perisai menara tersebut. Pada detik berikutnya, ledakan energi spiritual meledak dan menyebar dari perisai seperti tsunami. Energi yang sangat kuat. Long Hao Chen sangat terkejut. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Tetapi baru sekarang dia mengerti betapa kuatnya kekuatan dari seorang kesatria emas. Namun dia jelas tidak akan membiarkan ini mematahkan semangatnya. Tetapi kesatria ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara palu melesat dari targetnya, riak melengkung menyebar darinya. Ini merupakan serangan yang Long Hao Chen tidak akan bisa hindari. Itu merupakan aura penghilang elemen. Dalam jangkauannya, semua elemen akan dihilangkan. Bahkan tempat yang sangat kuat dengan esensi cahaya masih akan terpengaruh. Hilangnya tiba-tiba esensi cahaya di sekitarnya menyebabkan Long Hao Chen berhenti diam sejenak. Dan saat itu juga, palu besar mengarah padanya. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia tidak panik sedikit pun. Memegang pedang Arya Sang Dewi Cahaya di kedua tangannya, dia membiarkan 4 sayap di punggungnya terbuka dengan lebar. Segera, niat pedang yang sangat kuat mengalir keluar melepaskan serangan Asura. Dan kemudian, pedang Long Hao Chen bertabrakan dengan palu tersebut. Sebuah suara yang menusuk telinga bergema di seluruh arena. Dengan mengepakkan sayap, Long Hao Chen mundur memisahkan jarak dari lawan. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa bahkan jika kesatria emas itu bisa mengendalikan palu, jangkauannya terbatas. Semakin jauh mereka, semakin lemah kendalinya. Seperti yang telah diharapkan,
palu kembali ke tangan kesatria dan tidak terus mengejar Long Hao Chen. Kemudian kesatria ini berseru dengan kagum. Anak kecil, kamu boleh juga menggunakan teknik pemanggilan elemen untuk melawan aura penghilang elemen milikku. Tidak heran kamu berani meminta ujian ini. Ternyata kamu punya potensi yang cukup hebat. Dari jauh, Long Hao Chen tidak menanggapi. Dia hanya memperhatikan kesatria yang berdiri di sana. Meskipun energi spiritual kesatria emas melampaui Long Hao Chen, saat ini kecepatan penyerapan esensi cahaya berada di bawah Long Hao Chen. Ini merupakan keuntungan menjadi putra cahaya, yang akan selamanya tidak ada banding dalam hal kedekatan dengan cahaya. Pada saat yang sama muncul sosok emas keluar. Itu tidak lain adalah Yating. Yating merupakan tungku roh yang telah menyatu dengan Long Hao Chen, dan secara alami dapat disebut sebagai bagian dari kekuatannya. Dan selanjutnya, pedang teratai cahaya biru juga muncul di tangan kirinya. Dua pedang dipegang di masing-masing tangan. Saat ini, tatapan Long Hao Chen tampak sangat tenang, memperhatikan kesatria emas di depannya. Kesatria emas ini juga merasakan peningkatan tiba-tiba kekuatan Long Hao Chen. Ancaman samar tumbuh dalam dirinya, membuat kesatria itu harus menghadapinya dengan hati-hati. Di sisi lain, Yating melantunkan mantra dengan merdu, memegang tongkat di tangannya dan cahaya kemasan yang aneh muncul dari tubuh Long Hao Chen. Ini merupakan kemampuan penyimpanan momentum. Melihat itu, kesatria emas tidak ingin terus berdiri. Dia maju sekali lagi dengan langkah besar. Tetapi kali ini, langkahnya terlihat jauh lebih terburu-buru. Dengan kabut cahaya emas secara bersamaan muncul di atasnya. Dan dengan setiap langkah yang diambilnya, kabut ini tampak semakin kuat. Mungkinkah ini kemampuan menyimpan momentum sambil bergerak? Long Hao Chen sangat terkejut. Ini merupakan pertama kalinya dia melihat kekuatan menyimpan semacam ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya, dia yakin bahwa kekuatan dari menyimpan momentum kesatria itu bahkan lebih besar dari miliknya yang tidak bergerak. Awalnya, dia ingin membuat musuh untuk mengambil inisiatif. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk menyerang. Long Hao Chen segera melesat ke depan. Kali ini, dia tidak langsung menyerang lawannya, tetapi tubuhnya terbang ke atas. Dalam kilatan cahaya kemasan, dia membawa cahaya seperti kilat. Selanjutnya, segera berubah menjadi kilatan cahaya sekali lagi, membentuk putaran yang sempurna menuju ke bawah. Niat pedang yang kuat bercampur dengan teriakan naga, itu jatuh dari langit. Invasi tanpa celah, kehancuran instan menggunakan niat pedangnya. Dua pedang Long Hao Chen menyala dengan cahaya yang sangat mencolok. Melihat serangan ini, kesatria emas itu sekali lagi mengangkat perisai di tangannya. Dengan energi emas murni mengalir pada permukaan perisai. Saat niat pedang yang mengerikan bersentuhan dengan perisai, terlihat retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat yang menyebabkan seluruh arena berguncang. Tetapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan serangan Long Hao Chen, atau seberapa tajam niat pedangnya, itu tidak cukup untuk mengguncang perisai menara ini. Dia bahkan tidak tahu teknik apa yang digunakan kesatria itu, karena teknik lawannya benar-benar bergabung di dalam perisai. Setelah beberapa saat, semua serangan bertemu pada akhirnya, menghasilkan ledakan yang tak tertandingi. Dengan ledakan ini, tubuh Long Hao Chen terlempar sekali lagi, dan kali ini tekanannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tabrakan antara dua ahli di langkah ke-8 benar-benar menakutkan. Tetapi, apakah itu sangat sederhana bagi kesatria emas menahan serangan tersebut? Pada permukaan perisai, dia tidak berhasil sepenuhnya menetralkan serangan Long Hao Chen. Pada perisai tebal itu, setidaknya tersisa 10 jejak. Meskipun tidak ada yang dalam, itu merupakan bukti bahwa energi spiritualnya sudah tidak dapat mempertahankan perisai ini secara total. Tidak hanya itu, tetapi pada saat Long Hao Chen melakukan serangan, kesatria itu tidak dapat menggunakan palu untuk menyerang balik. Hanya bisa melakukan yang terbaik dalam pertahanan untuk memblokir serangan Long Hao Chen.
Sedangkan di sisi lain, Long Hao Chen juga benar-benar tidak bisa menduga. Dia baru saja menggunakan kekuatan pedang Arya Sang Dewi Cahaya dengan setiap serangannya menyatu sempurna dengan esensi cahaya. Tetapi dia masih tidak berhasil menembus pertahanan kesatria tersebut. Selain itu, Long Hao Chen merasa sampai sekarang kesatria itu belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Setelah melakukan upaya habis-habisan pada 2 serangan terakhirnya, Long Hao Chen sedikit terengah-engah. Tetapi dia tidak putus asa karena itu. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangkat pedangnya di kedua sisi. Kilatan di matanya menjadi jauh lebih lembut. Kemudian cahaya kemasan bersinar dari punggungnya. Dengan kemegahan yang begitu kuat, sehingga siapapun yang hadir di arena tidak berani melihatnya secara langsung. Apakah ini merupakan teknik keturunan dewa? Kesatria emas bergumam dengan suara kagum penuh kekhawatiran. Dia dengan jelas melihat sosok ilusi mengambang di belakang Long Hao Chen. Adapun dengan Long Hao Chen sendiri, dia menutup kedua matanya. Itu memberikan perasaan kesucian. Bahkan kesatria yang kuat ini belum pernah melihat teknik keturunan dewa. Dia hanya mendengarnya. Menurut apa yang dia tahu, teknik keturunan dewa merupakan mantra terlarang yang sangat kuat. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk meminjam kekuatan dewa untuk memperkuat dirinya sendiri. Pada saat ini, kekuatan yang ditampilkan oleh Long Hao Chen sudah mendekati langkah 9. Niat pedang yang menakutkan, itu telah menutupi seluruh arena. Tetapi itu tidak dipancarkan dari pedang, melainkan dari tubuh Long Hao Chen. Long Hao Chen telah memasuki kondisi pertempurannya yang paling kuat. Dia ingin mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan, menggunakan kekuatan terbesarnya untuk berjuang demi kemenangan. Teknik keturunan dewa hanya akan bertahan untuk satu serangan, tetapi tanpa ragu, serangan ini akan mencapai level langkah ke-9. Di depannya, kesatria emas itu melemparkan perisai ke samping, menggantikannya dengan perisai tingkat epik yang dia miliki. Di depan keadaan Long Hao Chen saat ini, dia tidak berani meremehkannya. Dengan membungkuk ke depan, kesatria itu melakukan gerakan sederhana. Tetapi itu tiba-tiba diikuti oleh perubahan warna api emas pada tubuhnya. Warna biru segera muncul, sepertinya menyatu dengan perisai membentuk tirai cahaya di depannya. Di sisi lain, Long Hao Chen mulai bergerak. Kekuatan yang ditampilkan dari teknik keturunan dewa memang sangat besar, tetapi beban yang ditanggungnya juga sama besarnya. Pada saat itu, Long Hao Chen tidak dapat terus menekan niat pedangnya, yang menyebabkan seluruh arena bergetar hebat dalam cahaya yang kuat. Orang bisa melihat bahwa langit-langit, dinding, dan lantai mulai retak, dan penghalang pertahanan runtuh satu demi satu. Selanjutnya, semacam suara aneh bergema saat bersentuhan dengan tirai cahaya. Saat energi spiritual menyebar dalam tabrakan antara serangan dan pertahanan, itu membeku dan terhenti pada saat itu juga. Dari sini, Long Hao Chen menyadari, kesatria emas ini sebenarnya bukan dari langkah ke-8, melainkan berada di langkah ke-9. Di tengah suara retakan yang keras, 2 ledakan meledak ke dinding yang mengelilingi seluruh arena. Itu menyebabkan sebagian besar dinding telah runtuh. Yang sangat mengejutkan bagi Long Hao Chen dan juga kesatria tersebut, warna biru kemasan mulai runtuh, bersama dengan tirai cahaya karena retakan besar mulai muncul di atasnya juga. Energi spiritual Long Hao Chen sudah hampir habis, tetapi meskipun demikian, dia tanpa sadar mengangkat kedua tangannya. Kemudian, kedua pedangnya menghilang dan digantikan dengan perisai siput matahari dan bulan untuk membantu pertahanan dari ledakan energi. Tepat pada saat ini, cahaya kemasan yang aneh tiba-tiba menyinari kesatria emas itu. Dipengaruhi oleh rasa kehadirannya yang sangat kuat, Long Hao Chen benar-benar tidak dapat menahan ledakan kekuatan yang keluar. Ledakan kekuatan ini secara langsung menyebabkan semua energi spiritual di sekitarnya lenyap. Di tengah ledakan yang besar, seluruh benteng penahan naga bergetar, dan semua orang yang hadir menatap ke arah mereka. Ledakan dahsyat ini diawali dengan munculnya cahaya biru yang membumbung tinggi ke angkasa.
Fluktuasi energi spiritual yang sangat merusak memenuhi pandangan semua orang. Cahaya biru itu tetap melayang di udara, segera memenuhi udara dengan esensi cahaya. Saat melihat cahaya biru ini, para prajurit dari benteng penahan naga semuanya bersorak kegirangan. Itu karena pancaran biru itu keluar dari sebuah tahta ilahi. Ya, itu merupakan tahta ilahi ketertiban dan hukum, salah satu dari 6 tahta ilahi dari kuil kesatria. Saat ini, kesatria emas itu masih berdiri di area yang sama seperti sebelumnya. Topeng di wajahnya sudah hancur. Itu melihatkan ekspresi wajahnya yang tegas, dengan dahinya yang dipenuhi dengan luka kecil. Benar, kesatria inilah kesatria ilahi ketertiban dan hukum, yang dikenal dengan nama Long Tianjing. Tepat pada saat ini, dengan kilatan cahaya, Yang Yohan muncul di samping Long Tianjing, dengan senyuman yang tampak aneh di wajahnya saat dia berkata, "Bagaimana kabarmu, Pak Tua Long?" Di sampingnya, Long Tianjing dengan tidak senang menjawab, "Bukannya kamu sudah melihat semuanya? Apa pendapatmu tentang masalah ini?" Yang Yohan kemudian menjawab, "Anak kecil ini sebenarnya memiliki 3 peralatan tingkat epik. Untung saja dia tidak menang melawanmu." Mendengar itu, Long Tianjing menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata, "Sebenarnya dia sudah memenuhi syarat untuk menggunakan armor emas. Jika aku tidak mengeluarkan tahta ilahi, mungkin kuil kesatria kita akan hancur sebagian." Di sampingnya Yang Yohan kemudian bertanya, "Apakah kita harus menganggap bahwa dia telah lulus?" Long Tianjing mengangguk sebagai jawaban, "Ya, dia telah membuktikan kekuatannya sendiri." Setelah mengatakan ini, wajahnya menampilkan senyuman bangga. Sedangkan di kejauhan, Long Hao Chen keluar dari tumpukan reruntuhan. Dia tidak terluka. Pertahanan dari perisai siput matahari dan bulan sudah cukup untuk melindungi seluruh tubuhnya. Tetapi dia sekarang dalam rasa sakit yang luar biasa, dan tidak dapat mengerahkan sedikit pun kekuatan karena efek penggunaan dari teknik keturunan dewa. Tiba-tiba pancaran cahaya mendarat pada tubuh Long Hao Chen. Baik itu kelelahan tubuhnya atau energi spiritualnya yang sudah habis, kedua masalah tersebut menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah itu, cahaya biru menyebar di langit, kemudian menyatu ke dalam tubuh Long Tianjing. Melihat itu, Long Hao Chen berlutut lalu dia berkata dengan hormat, "Salam kesatria ilahi yang terhormat." Di depan, Long Tianjing dengan tidak senang menjawab, "Tidak perlu memberi salam, seharusnya kamu berlutut." Mendengar itu, Long Hao Chen tampak bingung. Dia hanya diam, tidak melakukan apapun. Kemudian, Long Tianjing berpura-pura marah saat dia berkata, "Apakah kamu tidak mau? Anak kecil, aku kakekmu. Tanpa pak tua ini, apakah kamu akan lahir?" Mendengar itu sekali lagi, Long Hao Chen tampak heran. Kesatria ilahi tua ini memberitahunya bahwa dia adalah kakeknya. Ini membuat Long Hao Chen menjadi sangat bingung. Long Tianjing memiliki ekspresi redup di wajahnya. Dengan menepuk bahu Long Hao Chen, kemudian dia kembali berkata, "Ya, aku adalah kakek yang paling tidak bertanggung jawab di dunia ini." Tampak bingung, Long Hao Chen melihat ke arah Yang Yohan yang berada di dekatnya. Yang Yohan kemudian mengangguk padanya. "Memang, dia adalah kakekmu, seorang kesatria ilahi dari kuil kesatria kita. Keluargamu memiliki beberapa aturan. Setiap orang harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Itu sama untuk ayahmu seperti halnya untukmu. Dan mungkin dalam keluargamu benar-benar akan memiliki 3 kesatria ilahi." Mendengar itu, Long Hao Chen dalam suasana hati yang aneh, karena tatapannya pada Long Tianjing semakin hangat. Jadi, dia sebenarnya punya keluarga lain, bukan hanya ayahnya, tapi bahkan seorang kakek juga. Long Hao Chen segera memberi sujud di tanah dengan rasa hormat. Melihat itu, Long Tianjing maju ke depan mendukung Long Hao Chen dengan kedua tangannya. Kemudian dia berkata, "Hao Chen, maafkan kakek. Dalam keluarga kita, generasi muda tidak bisa menjadi lebih kuat dengan latar belakang keluarganya. Aku sudah mengakuimu sekarang.
Tetapi tahun-tahun di mana kamu belum mengenalku, pasti sudah kamu jalani dengan berat. Long Hao Chen hanya menunduk dan tetap diam. Kakek, kata ini sangat asing baginya. Tidak ada kebencian, tapi dengan cara yang sama, tidak bisa dikatakan sebagai cinta keluarga untuknya. Di sisi lain, Yang Yohan meletakkan tangannya di bahu Long Tianying, kemudian dia berkata, "Baiklah, mari kita sampingkan masalah ini. Hao Chen, kakekmu bertindak sebagai lawan untuk menguji kekuatanmu. Setelah beberapa diskusi, kami setuju bahwa kamu lulus dalam ujian ini." Mendengar itu, Long Hao Chen terkejut. Kemudian dia berkata dengan ragu-ragu, "Tetapi aku sudah kalah." Di depan Yang Yohan tertawa kecil saat dia menjawab, "Itu tidak perlu. Penampilanmu sudah sangat luar biasa. Mulai sekarang kamu akan menjadi kesatria emas. Setelah mencari tunggangan baru di Gunung Suci Kesatria, kamu bisa memulai misi untuk mengumpulkan 10 juta poin kontribusi." Long Hao Chen tampak terkejut. Menegakkan postur tubuhnya, dia mengangguk dengan tegas. Kemudian Yang Yohan kembali melanjutkan, "Baiklah, sekarang kamu bisa istirahat. Kamu bisa menemuiku besok pagi untuk mendapatkan armor emasmu. Pergilah, istirahatlah dengan tenang." Setelah kalimat terakhir terdengar, Long Hao Chen mengangguk, melakukan hormat kesatria sebelum berbalik dan kemudian pergi. Melihat langkahnya yang tidak stabil, Long Tianying perlahan menutup matanya. Napasnya tampak terganggu. "Pak Tua, kamu harus memberinya waktu. Sudah cukup sulit baginya untuk menerima ini dengan tenang." Yang Yohan berbicara dengan menyesal. Mendengar itu, Long Tianying menghela nafas, kemudian dia menjawab, "Kamu tidak mengerti. Dia sama dengan ayahnya. Semakin dia peduli, dia akan semakin diam." Saat Long Hao Chen kembali ke kamarnya, dia segera melakukan meditasi. Setelah mengetahui tentang keberadaan kakeknya di dunia ini, dia jauh lebih terpengaruh secara emosional daripada yang terlihat. Meditasi yang lama datang untuk membuatnya menyadari pentingnya menjaga kesucian hatinya. Melalui pemahamannya yang tinggi, Long Hao Chen akhirnya berhasil membuat terobosan. Dan saat dia menghasilkan 2 rongga spiritual sekaligus, kecepatan kultivasinya meningkat seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, perlahan membuka matanya, Long Hao Chen memanggil Yating untuk keluar. Dengan kilatan cahaya kemasan, Yating muncul di depan Long Hao Chen. Kemudian, Long Hao Chen berkata dengan serius, "Yating, kamu juga seharusnya merasakan. Dalam pertempuran sebelumnya, pedang teratai cahaya biru sepertinya tidak mampu menahan kekuatan dari tingkat epik. Sepertinya ada sesuatu yang kurang. Apakah kamu punya cara agar pedang ini bisa berevolusi?" Di depan, Yating mengungkapkan senyuman saat dia berkata, "Tuan, aku punya cara." Mendengar itu, Long Hao Chen menatapnya dengan terkejut. Kemudian Yating kembali melanjutkan, "Tuan, kamu telah melupakan batu meteorit yang diperoleh dari kuil prajurit. Batu meteorit itu terbuat dari bahan yang luar biasa. Itu bisa digunakan untuk memperkuat kedua pedang ini. Selama kamu tetap menggunakannya, itu pasti akan berevolusi suatu saat nanti. Bahkan mungkin bisa berubah menjadi alat ilahi." Mendengar Yating menyebutkannya, mata Long Hao Chen berbinar. Dia benar-benar telah melupakannya dan telah meninggalkannya di dalam liontin abadi. Lalu, bagaimana aku bisa menggabungkan batu meteorit itu? Haruskah aku mencari bantuan dari seorang pandai besi? Long Hao Chen bertanya dengan penasaran. Namun di depannya, Yating menggelengkan kepalanya, kemudian dia menjawab, "Dengan kualitas kedua pedang ini, aku khawatir kekuatan manusia tidak akan bisa mengubahnya. Namun sebenarnya penggabungannya sangat mudah. Sekarang yang dibutuhkan hanyalah waktu. Kedua pedang ini memiliki jiwa sendiri. Kita hanya perlu menempelkannya pada batu meteorit dan itu akan bergabung dengan sendirinya." Mendengar kata-katanya, Long Hao Chen secara alami menjadi sangat gembira. Dia segera mengeluarkan batu meteorit dari liontin abadi. Setelah melalui meditasi ini, kultivasinya telah kembali. Dengan kilatan cahaya, Yating mengangkat pedang teratai cahaya biru dan meletakkannya di depan Long Hao Chen.
Pedang yang telah melalui banyak evolusi ini menjadi semakin kuat, mengumpulkan esensi cahaya yang terus mengalir ke dalamnya. Dengan suara yang ringan, riak cahaya telah diaktifkan. Long Hao Chen secara bertahap memusatkan niat pedangnya. Sementara itu, pedang teratai cahaya biru mulai mengeluarkan warna putih. Seketika pedang ditusuk ke dalam batu meteorit, meskipun keras, meteorit ini dengan mudah ditembus. Kemudian, pedang Arya Sang Dewi Cahaya juga dilakukan dengan cara yang sama. Saat ini, kedua pedang tertancap pada batu meteorit tersebut. Di sisi lain, Yating tidak tinggal diam. Dia juga membantu dengan mengeluarkan 6 sayap di punggungnya. Dia menyelimuti batu meteorit. Samar-samar orang bisa melihat bentuk tungku besar muncul di belakang Yating. Dengan sekejap, meteorit itu menghilang di tengah cahaya putih yang dipancarkannya. Wajah Yating saat ini tampak pucat, kemudian dia berkata, "Tuan, aku tidak bisa membantumu dalam jangka waktu tertentu. Sekarang, aku akan menggunakan kemampuanku untuk membantu penggabungan pedang dengan batu meteorit." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya kemasan yang menghilang ke dalam tubuh Long Hao Chen. Pada pagi selanjutnya, Long Hao Chen pergi untuk menemui Yang Yohan. Di sana, dia tidak membiarkan Long Hao Chen menunggu lama. "Hao Chen, ikuti aku." Setelah membungkuk untuk memberi Yang Yohan penghormatan, Long Hao Chen mengikutinya di belakang. Setelah memasuki kantornya, Long Hao Chen segera berkata, "Kakek Yang, tolong periksa kembali poin kontribusiku. Aku ingin segera memulai misiku." Mendengar itu, Yang Yohan tertawa. "Kamu begitu terburu-buru." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah perangkat dan mulai menghitung poin kontribusi yang telah Long Hao Chen dapatkan selama ini. Tetapi ketika dia melihat jumlahnya, dia benar-benar terkejut. Hitungan poin kontribusi Long Hao Chen telah mencapai 7 digit. "Bagaimana bisa kamu telah memiliki begitu banyak poin kontribusi?" Yang Yohan bertanya dengan penasaran. Di depan Long Hao Chen tersenyum, kemudian menjawab, "Kakek Yang, jangan lupa aku telah membunuh Andromalius. Selain itu, iblis yang dibunuh oleh Hao Ye dan juga Yating semuanya dihitung juga. Sekarang aku punya permintaan. Sebagai pemburu iblis pertama yang menghancurkan pilar Dewa Iblis, aku meminta hadiah resmi dari aliansi. Beberapa juta poin kontribusi seharusnya cukup untuk hadiah tersebut." Namun di depan, Yang Yohan dengan sedikit marah dia menjawab, "Anak kecil, apakah kamu mencoba memerasku?" Kemudian Long Hao Chen menjawab dengan tenang, "Kakek Yang, ini bukan pemerasan." Melihat ekspresi menyedihkan di wajah Long Hao Chen, Yang Yohan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian dia kembali berkata, "Aliansi telah membahas ini sejak lama. Prestasimu menghancurkan satu pilar Dewa Iblis merupakan prestasi hebat untuk aliansi. Tetapi tidak ada poin kontribusi untuk itu." Setelah kalimat terakhir terdengar, Long Hao Chen sangat terkejut. Tidak ada poin kontribusi. Kenapa bisa seperti itu? Di depan, Yang Yohan tersenyum saat dia menjawab, "Jika kamu benar-benar menginginkan poin kontribusi, itu tidak masalah. Aku bisa memberimu 3 juta poin kontribusi. Tentu saja, itu tidak akan dihitung di dalam misimu mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Namun, dalam hal ini, kamu bisa melupakan tentang hadiah yang awalnya direncanakan aliansi untuk diberikan kepadamu." Mendengar itu, Long Hao Chen kembali terkejut. Hadiah apa yang akan diberikan? Di depannya, Yang Yohan kembali menjawab, "Aliansi telah memutuskan untuk menghilangkan semua biaya kenaikan tingkat bagi pasukanmu. Apakah kamu puas dengan hadiah ini?" Mendengar itu, Long Hao Chen sangat gembira. "Baiklah, kakek Yang, aku sangat puas." Menghilangkan semua biaya bukanlah jumlah yang kecil. Faktanya, untuk naik ke tingkat raja akan dibutuhkan 1 juta poin kontribusi. Sedangkan untuk tingkat kaisar, itu butuh 10 juta poin kontribusi. Saat ini, Yang Yohan mengangkat tangan kanannya. Kemudian cahaya kemasan melesat dari dalam ruangan.
Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat menyebar dan sebuah kotak kecil muncul di depan Long Hao Chen. Kotak ini tidak begitu besar, tetapi itu mengeluarkan rasa misteri saat melihatnya. "Kakek Yang, apakah ini armor emas?" Long Hao Chen bertanya pada Yang Johan dengan penasaran. Di depannya Yang Johan menjawab dengan senyuman. "Tentu saja itu yang kamu inginkan, armor emas di tingkat epic. Aku harap kamu akan menggunakannya dengan baik sampai kamu menjadi seorang kesatria ilahi." Long Hao Chen mengangguk dengan keras, segera melakukan hormat kesatria di depan Yang Johan. Itu merupakan armor emas. Melihat kotak di depan matanya, detak jantung Long Hao Chen secara tidak sadar meningkat. Meskipun di masa lalu dia sudah mendapatkan beberapa peralatan tingkat epic, yang ada di depan matanya itu tidak sama. Armor emas ini melambangkan kehormatan kesatria yang tak terhitung jumlahnya dari kuil kesatria. Hampir setiap kesatria ilahi telah memiliki armor emas ini. Dengan menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen melangkah maju dan naik di atas kotak tersebut. Saat kaki Long Hao Chen berdiri di atasnya, fluktuasi lembut esensi cahaya menyebar dari tubuh Long Hao Chen, dan kemudian itu masuk ke dalam armor emas di bawahnya. Segera setelah itu, cahaya kemasan menyala, dan dalam sekejap Long Hao Chen telah tertutup oleh armor tingkat epik ini. Melihat pada cermin yang ada di dalam ruangan, Long Hao Chen menyadari ini merupakan sebuah baju besi yang tidak ada bandingnya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya direndam di dalam esensi cahaya yang hangat. Itu memperkuat hampir 2 kali lipat dari indranya yang sudah hebat. Yang sangat mengejutkan, energi spiritualnya yang jumlahnya lebih dari 30.000 itu meningkat dengan cukup banyak. Dengan kata lain, armor emas ini mampu menyimpan lebih banyak energi spiritual daripada batasnya. Pada saat memakainya, Long Hao Chen tidak memiliki perasaan berat sedikit pun. Seolah-olah dia hanya mengenakan baju biasa. Itu terasa sangat ringan dan juga nyaman. Di sampingnya, suara Yang Johan terdengar. Armor emas dapat menyimpan 100.000 energi spiritual internal. Dengan ini bisa membantu mempercepat kultivasimu dan juga dapat digunakan pada saat bertarung. Kamu merupakan putra cahaya. Aku harap armor ini menampilkan kemegahan saat bersamamu. Mendengar itu, Long Hao Chen merasa sangat senang. Kemudian dia berlutut di tanah membungkuk pada Yang Johan. "Terima kasih, kakek Yang." Di depannya, Yang Johan mengambil beberapa langkah, kemudian dia kembali melanjutkan. "Sekarang, pergilah menuju Gunung Suci Kesatria. Aku percaya dengan kultivasi dan fisikmu sebagai putra cahaya, seharusnya tidak sulit bagimu menemukan tunggangan terbaik." Setelah mengatakan ini, Yang Johan memberi sebuah gulungan kepada Long Hao Chen. Dengan mengambil gulungan tersebut, Long Hao Chen memberi hormat sekali lagi sebelum dia melangkah pergi menuju Gunung Suci Kesatria. Cukup sampai di sini dulu episode kali ini. Tunggu episode selanjutnya. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.